Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Aziz ingin mencoba menjawab untuk ujian akhir semester mata kuliah studi Quran. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu, apakah Al-Quran yang kita baca, kita dengar adalah kalamullah yang qadim? Al-Quran yang kita baca, kita dengar merupakan kalamullah yang qadim. Kenapa? Karena Al-Quran itu benar, nyata keadaannya, dan tidak ada yang dapat menandinginya. Al-Quran itu adalah bukan makhluk. Al-Quran tidak bisa bersuara, bergerak, tidak gratis, berkembang. Al-Quran itu tetap, karena itu datangnya dari Allah dan tidak akan berubah walaupun satu ayat saja. Seperti dijelaskan dalam surat Al-Waqiah ayat 77-80, yang artinya sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia pada kitab yang terpelihara. Nah, di sini Al-Quran itu terpelihara kebenarannya, tidak akan hilang walaupun satu ayat, satu huruf saja. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah para nabi juga mendapatkan ilham? Nabi itu sama dengan manusia. Bedanya, kalau nabi itu adalah manusia pilihan, nabi mendapatkan wahyu dan ilham. Untuk pertanyaan ini adalah nabi mendapatkan, jawabannya iya. Nabi juga manusia biasa dan mendapatkan ilham. Dijelaskan ya, karena apa? Ilham itu pemberian Allah kepada manusia, baik tujuannya untuk kebaikan atau pengingat. Untuk wahyu itu disampaikan. Dijelaskan dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Yang artinya, katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu yang diwahyukan kepadaku, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Itu jelasnya bahwa Nabi juga mendapatkan ilham. Pertanyaan yang ketiga, mengapa Al-Quran yang kita baca tidak disusun seperti turunnya Al-Quran pada masa itu? Kita lihat, ketika turunnya Al-Quran itu adalah ketika keadaan pada zaman itu genting. Nabi atau Rasul itu membutuhkan pertolongan dari Allah, kemudian wahyu itu baru turun. Seperti halnya ayat surat atau wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq 1-5. Padahal surat Al-Alaq itu lebih itu, tapi setelah itu datang lagi, tapi tidak surat Al-Alaq. Kalau mushaf itu dibuka seperti turunnya, maka akan tercecer, akan tidak urut tiap surat, akan macer-macer, dan lebih-lebih akan ada ayat-ayat yang hilang. Untuk itu penyusunan mushaf itu sudah dijelaskan atau disiapkan sejak dahulu. Yang pertama, urutan surat adalah tauqifi. Dikatakan bahwa tertib surat itu tauqifi dan ditangani langsung oleh Rasulullah. Yang kedua, urutan surat Al-Quran adalah ijtihad sahabat. Dikatakan bahwa tertib surat itu berdasarkan ijtihad para sahabat. Dan yang ketiga adalah tauqifi dan ijtihad sahabat. Itu gambaran saya mengenai mengapa mushaf tidak dibukukan seperti turunnya. Pertanyaan yang keempat, mengapa Al-Quran disebut mukjizat yang paling besar atau yang terbesar? Kita lihat
bahwa Al-Quran sejak zaman Nabi Muhammad sampai sekarang dan nanti sampai hari kiamat pun pasti masih banyak misteri atau ilmu-ilmu yang masih ada di dalam Al-Quran dan tidak akan habis. Tidak hanya seperti mukjizat-mukjizat yang diberikan kepada nabi-nabi selain Al-Quran. Contohnya Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Nuh, itu semua juga diberi mukjizat. Tapi mukjizatnya dalam bentuk fisik, dalam bentuk pembuktian. Tapi Al-Quran ini adalah ilmu dan ilmu pengembangan. Seperti dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 23 bahwa Al-Quran itu mukjizat yang besar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislih tahari, yang artinya, dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba-Mu Muhammad, buatlah bandingan untuk menyamai Al-Quran. Kamu datangkan ahli syair, ahli segalanya untuk membuat seperti halnya Al-Quran, tapi tidak bisa. Untuk pertanyaan nomor 5, yaitu bagaimana hukum membaca Al-Quran dengan tajwid? Menurut saya membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya wajib. Karena apa? Ilmu tajwid itu seperti halnya rambu-rambu lalu lintas dalam jalan. Apabila dilanggar nanti akan ada sesuatu hal. Kalau dalam Al-Quran ya pastinya arti. Kalau tidak sesuai dengan tajwidnya, pasti artinya akan berbeda dengan yang diinginkan. Oleh sebab itu, membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya wajib agar tidak merubah arti, walaupun sulit kita usahakan. Untuk pertanyaan yang keenam, bagaimana hukum wanita yang sedang haid membaca Al-Quran? Al-Quran adalah kitab suci. Wanita haid adalah wanita yang tidak suci. Oleh sebab itu, wanita yang haid apabila membaca Al-Quran itu tidak boleh atau haram. Ada pengecualian tersendiri mengenai wanita yang profesinya sebagai pengajar, ustadzah. Ustadzah itu adalah wanita untuk mengajari Al-Quran kepada peserta didik. Apabila peserta didik itu salah dalam belajar Al-Quran, dia mengingatkan hanya beberapa kata. Dan lagi mengenai wanita hafizah, itu juga ada pengecualian. Untuk pertanyaan yang ketujuh mengenai menafsirkan Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di sini katakan Allah itu memberi atau mengasihi semua makhluk yang ada di bumi dan menyayangi yang nantinya di akhirat. Untuk itu tabiatnya yaitu kita sebagai manusia itu dituntut untuk saling mengasihi sama manusia dan lingkungan yang ada di sekitar kita, adanya toleransi, keberagaman. Demikianlah jawaban dari saya. Banyak kesalahan, kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu Pak dosen bisa memberi masukan tambahan untuk lebih jelasnya mengenai jawaban saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.